Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya akan firman-Mu, sebab firman-Mu lah ya dan amin. Demikian janji-janji yang ada di dalamnya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada berubah, ku percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang tiada pernah berubah. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami, setut kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, menyambung perumpamaan Tuhan Yesus hari ini, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 24 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih
yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu ke arahnya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana datang lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi dia berkata, "Jangan, karena mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada saat itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah terlebih dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Lalu kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, perumpamaan tentang lalang di antara gandum adalah sebuah peringatan sekaligus kekuatan bagi kita semua. Memberi peringatan karena ternyata iblis sama gencarnya dengan Tuhan dalam menyebarkan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil orang untuk mengenal Dia dan kerajaannya, tetapi iblis memaparkan pengaruhnya dengan berbagai ajaran tentang berhala-berhala palsu, jerat kenikmatan dunia, untuk mengacaukan dan menggagalkan umat manusia mengenal Tuhan dan menjadi bagian dari kerajaannya. Tuhan mengajarkan hidup yang suci dan mencintai Tuhan dan sesama manusia. Iblis menyebarkan kecemaran hidup di dalam dosa dan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dari pemaparan kecemaran dan pengaruh iblis, banyak orang menolak Tuhan dan menjadi pengikut setan tanpa disadari. Hidup dalam kecemaran, membenci satu dengan yang lain, menipu, membunuh, mengacau balikan kehidupan orang-orang. Bahkan di dalam gereja pun hal itu terjadi. Kita yang tidak sadar bahwa iblis sedang mengincar kita akan jatuh. Sebab tawaran untuk mengabaikan Tuhan, untuk menjadikan diri sebagai pusat kehidupan, ego kita, sehingga menghasut kita untuk membenci sesama, untuk bertengkar dan salah paham, terlebih hidup dalam dosa. Semua ini adalah tawaran yang begitu gencar terus iblis berikan. Begitu gencarnya sehingga kita mulai kehilangan kewaspadaan dan mulai terbiasa dengan semuanya itu. Ribut-ribut sedikit, biasalah itu, namanya juga manusia. Hati-hati saudara. Sebab seharusnya salah paham apapun dapat diselesaikan dengan baik tanpa meninggalkan dendam. Dan semua penyelesaian bertujuan untuk membangun kita melangkah lebih erat, lebih kuat, lebih bersatu satu dengan yang lain dalam menggenapi panggilan Tuhan. Ada juga yang mengatakan, jangan terlalu rohanilah, kita masih di dunia. Dosa-dosa kecil tidak apa-apa. Hati-hati saudara, sebab Tuhan menghendaki kekudusan kita. Kristus menebus kita dengan darahnya yang mahal, darah anak tunggal Bapa. Kita tidak boleh main-main lagi dengan dosa, karena kita menghormati pengorbanan Kristus. Itulah sebabnya Yesus memberi perumpamaan ini, agar kita sadar betapa besarnya pengaruh yang disebarkan oleh si jahat. Bahkan ketika pengaruh si jahat dan benih yang baik itu bertumbuh bersama, pada permulaan sulit dibedakan mana yang jahat dan mana yang dari Tuhan. Semua terlihat sama. Itulah sebabnya kita semua perlu berjaga-jaga, mengejar pengenalan yang sejati tentang kebenaran Tuhan, agar kita tidak mudah ditipu dan terjatuh ke dalam berbagai-bagai kepalsuan.
Bagaimana caranya? Tentu dengan menerima firman dan menghidupinya. Perumpamaan ini masih berhubungan dengan perumpamaan sebelumnya tentang sikap hati dalam menerima firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi seperti tanah yang subur, di mana benih firman yang ditabur oleh Tuhan bertumbuh dan berbuah nyata saat kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Yang kedua, perumpamaan ini juga memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus berkata bahwa Allah tidak mau mencabut lalang di tengah-tengah gandum. Dia menunggu hingga saatnya penghakiman akhir, baru membongkar semuanya. Ini berarti setiap tindak tanduk iblis telah diketahui dan memang sepertinya diizinkan sementara waktu oleh Allah. Percayalah saudara, iblis bukanlah lawan Allah yang seimbang. Allah adalah penguasa sejati, sehingga iblis pun harus sujud menyembah Dia. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi adalah untuk pengujian kepada umat Tuhan juga, supaya imannya teruji. Sebab hanya iman sejatilah yang membawa kita sampai ke sorga. Iblis dengan pencobaannya menjadi alat yang dimanfaatkan Tuhan untuk menguji orang-orang benar, sehingga ketika mereka berhasil menang, nama Tuhan yang mereka sembah akan semakin diagungkan dan dimuliakan. Tuhan memang membiarkan iblis bekerja, tetapi hanya dalam waktu yang terbatas. Ketika tiba waktunya, maka pekerjaan Tuhan akan menjadi nyata dan tipu daya iblis akan terlihat. Dan pada akhir zaman itu, semua pengikut Tuhan akan mendapat kelegaan. Namun, semua pengikut iblis akan mendapatkan penghakiman. Nah, oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kuatkan imanmu dengan pengenalan akan Allah dan firman-Nya, agar engkau kedapatan memiliki iman yang sejati. Dan Allah telah berfirman bahwa kejahatan di tengah-tengah dunia ini akan dihakiminya. Pada saat itu orang benar akan dikumpulkan oleh Allah ke dalam tempat yang disediakan bersama-sama dengan Dia. Tetapi orang-orang jahat akan dikumpulkan ke dalam tempat penghukuman kekal. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah memberikan anugerahnya kepada umatnya tanpa perintah mereka untuk berjuang. Israel diberi tanah Kanaan yang limpah susu dan madunya, dan mereka harus berperang untuk merebutnya. Tuhan pasti akan memberi kemenangan karena Dia telah menjanjikan tanah itu. Tetapi tidak ada kemenangan tanpa kerja keras dan perjuangan. Tuhan memberikan anugerahnya bagi umatnya untuk melihat firman-Nya dan memahaminya dengan benar. Tetapi kita harus berjuang. Berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Nya, sehingga janji-janji berkat yang menyertainya digenapi dalam hidup kita. Pada akhirnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang menafsirkan perumpamaan ini, ladang itu adalah dunia. Ada yang menafsirkan ladang itu adalah gereja Tuhan. Ada yang menafsirkan ladang itu adalah hati kita. Sementara firman Tuhan ditabur, Injil diberitakan, iblis pun bekerja. Ada dua manusia yang akhirnya dibedakan. Mereka yang menyambut firman dan melakukannya tumbuh sebagai gandum yang satu saat nanti dikumpulkan di lumbung Tuhan. Tetapi yang menyambut hal-hal yang jahat yang iblis taburkan, iri hati, kedengkian, kebencian, kecemaran dan dosa-dosa, tumbuh sebagai lalang yang akan dikumpulkan, diikat berberkas-berkas untuk dibakar di api neraka. Doa saya sebagai hamba Tuhan, setiap kita yang mendengar dan berdoa bersama pagi hari ini adalah mereka yang menyambut kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, sehingga benih firman itu tumbuh sebagai pohon iman yang berbuah-buah, lebat, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih untuk pengajaran perumpamaan lalang di antara gandum.
Biarlah kami mengerti kebenaran-kebenaran ini menjadi peringatan sekaligus kekuatan bagi kami. Peringatan karena iblis masih bekerja, maka kami harus selalu waspada, tidak terlena, kuat dalam iman, bersemangat, teguh dalam Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus memimpin kami bergerak di dalam jalur Tuhan dan rancangannya. Menguatkan, karena kemenangan sudah Tuhan jamin. Hanya kami perlu untuk mengimaninya dan bersemangat hidup sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, jamah yang terluka, pulihkan, tahirkan hati kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami milik-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami mengerti kehendak dan rancangan-Mu Tuhan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami Tuhan, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.